Halo, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Perkenalkan, saya Gabriel Vinitan Harjo. Saya adalah salah satu member OMK DFJ Fellowship 12. Renungan Daily Fresh Juice hari ini, Jumat 20 Februari 2026, akan dibawakan oleh Primona Valentina Tarihoran yang juga merupakan admin OMK DFJ Fellowship 12. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Bapak dan Ibu, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mona di Daily Fresh Juice edisi OMK. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14-15. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice terkasih, hari ini kita memasuki hari Jumat setelah Rabu Abu. Para sahabat berpantang apa hari ini? Pantang makan daging, pantang jajan, pantang rokok, atau pantang gosip? Semoga apapun pantangan yang sedang kita niatkan selama masa Prapaskah ini dapat membawa kita untuk lebih menghayati pengorbanan Yesus di salib. Sebagai OMK yang biasa-biasa saja, saya juga berusaha untuk menghayati Prapaskah seturut anjuran ajaran gereja. Ikut berpuasa, berpantang, berderma, dan juga mengikuti ibadah jalan salib. Kadang tanpa sadar, semuanya dijalani seperti checklist tahunan belaka. Yang penting, sudah puasa, sudah pantang, sudah ikut ibadat, hatinya juga ikut. Belum tentu. Kadang walaupun menjalani pantang dan puasa, hati saya masih gampang tersulut emosi. Walau sedang mengikuti ibadah jalan salib, pikiran saya sering traveling kemana-mana. Semuanya saya jalani seperti formalitas beragama saja. Mungkin inilah maksud dari sapaan Yesus dalam Injil hari ini. Saya terlalu fokus menyelesaikan tugas rohani, sampai lupa menyadari kehadiran Yesus itu sendiri. Dalam Injil hari ini, murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Yesus menjawab dengan perumpamaan sederhana. Sahabat mempelai tidak berpuasa selama mempelai masih bersama mereka. Para murid tersebut membandingkan praktik iman. Mereka merasa sudah melakukan hal yang benar. Berpuasa, berdisiplin, menahan diri. Tapi Yesus justru menjawab dengan perspektif yang berbeda. Ia tidak bicara soal kewajiban, tetapi soal relasi. Yesus menggambarkan dirinya sebagai mempelai. Selama mempelai itu ada, para sahabat bersuka cita. Namun ketika mempelai itu diambil, barulah tiba waktu untuk berpuasa. Dengan kata lain, puasa lahir dari kerinduan, bukan dari tekanan.
Jawaban Yesus ini juga mengajak kita untuk melihat puasa bukan sebagai kewajiban belaka, tetapi sebagai ungkapan kerinduan. Puasa dilakukan bukan karena disuruh, tapi karena hati kita rindu akan Tuhan. Puasa membantu kita merasakan ketiadaan, agar kita kembali mencari kehadiran Tuhan. Bukan soal apa yang ditahan, tapi siapa yang sedang dicari. Dengan berpantang dan berpuasa, kita jadi melihat makna kehilangan. Kehilangan kenyamanan, kesenangan, dan kebiasaan yang sering menjauhkan kita dari Tuhan. Berpantang dan berpuasa juga membantu kita menyadari bahwa selama ini banyak hal yang mengambil tempat Tuhan di hati kita. Kesibukan, ambisi, gengsi, ego, bahkan rasa benar sendiri. Saat hal-hal itu kita lepaskan, barulah Tuhan bisa masuk dan mengisi ruang di hati kita dan membuat kita sadar bahwa ternyata kita sangat membutuhkan Tuhan. Sahabat terkasih, puasa dan pantang adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan tanda bahwa kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai silih atas dosa kita. Maka semoga permenungan kita pada hari ini dapat menumbuhkan kerinduan akan hadirnya Tuhan di hati kita masing-masing. Marilah kita mengosongkan hati kita agar Tuhan dapat masuk dan dapat bekerja bersama-sama dengan kita untuk mewujudkan hal-hal baik bagi hidup kita dan sesama. Amin. Terima kasih Kak Mona atas renungannya hari ini. Semoga di masa Prapaskah ini kita dapat selalu mengingat bahwa puasa lahir dari kerinduan dan bukan dari tekanan, dan bahwa kita selalu sangat membutuhkan Tuhan. Yuk kita sama-sama mengosongkan hati kita agar rahmat Tuhan dapat masuk dan bekerja sama dengan kita. Amin. Sampai jumpa di Daily Fresh Juice edisi OMK berikutnya. Salam Fresh Juice.